Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Malam. Bapak dosen pembimbing manajemen pembangunan desa, Dr. Muhair SEMM, dan rekan-rekan mahasiswa lainnya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti presentasi kelompok yang membahas salah satu isu penting dalam pengelolaan pajak bumi bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan desa yang berkontribusi langsung pada pembangunan dan pelayanan masyarakat. Namun dalam prakteknya, pelaksanaan PBB sering menghadapi tantangan yang cukup kompleks, mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat hingga keterbatasan sistem manajemen. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 9 akan membahas studi kasus yang berjudul Best Practice Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kajen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Presensi ini akan mengupas tuntas berbagai aspek, antara lain yang pertama, gambaran umum Desa Kajen sebagai lokasi studi kasus. Yang kedua, peran dan keterlibatan pengelola desa dalam implementasi program. Yang ketiga, program dan kegiatan inovatif yang telah dijalankan. Yang keempat, manajemen berbasis siklus PDCA, Plan, Do, Check, Action, dalam mendukung efisiensi program. Yang kelima, transformasi pembangunan yang dihasilkan melalui program ini. Yang keenam, strategi untuk menjamin keberlanjutan program di masa depan. Kami percaya bahwa pembahasan ini dapat memberikan wawasan baru terkait strategi pengelolaan PBB yang dapat direplikasi di wilayah lain. Untuk memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Bondan Ari Sungkowo. Yang kedua, Ibu Novia. Yang ketiga, Selvi Margarita Baitanu. Yang keempat, Soromiani. Yang kelima, Asna Mitreda Taimenas. Yang keenam, Melda Sari. Yang ketujuh, Noverius Telaum Banua. Mari bersama-sama menjadikan pemaparan ini sebagai sarana pembelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, tanpa berlama-lama, kami persilahkan Saudara Asna Mitreda Taimenas untuk memulai presentasi malam ini. Silahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Bondan atau Pak Moderator. Apa itu pajak bumi dan bangunan? Pajak bumi dan bangunan adalah jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, dan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Pajak ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara atau daerah yang nantinya digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Pajak bumi dan bangunan didasarkan pada nilai tanah dan bangunan dikenakan dan perhitungannya melibatkan nilai jual objek pajak atau NJOP. Pajak ini dikenakan kepada individu atau badan yang memiliki hak atas tanah dan atau bangunan, dan besarnya pajak terutang dicatat dalam surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Pajak bumi dan bangunan diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola pajak bumi dan bangunan di wilayahnya.
Profil studi kasus. Desa Kajen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menerapkan strategi penarikan pajak bumi dan bangunan. Bagi hasil pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan utama Desa Kajen yang berkontribusi pada pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dalam hal ini, desa menghadapi kendala terkait sistem pembayaran manual, kurangnya informasi, serta kesulitan ekonomi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu. Ini menunjukkan bagaimana Desa Kajen berupaya untuk menjadi desa taat pajak dengan mengadopsi metode inovatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Terapkan siklus Plan, Do, Check, Action. Plan, Do, Check, dan Action adalah siklus yang terus berulang, yang bertujuan untuk perbaikan berkelanjutan. Continuous improvement. Filosofi best practice. Tidak ada yang terbaik, yang ada hanya lebih baik. Bahwa kesempatan tidak pernah benar-benar tercapai, karena selalu ada ruang untuk peningkatan. Dalam konsep ini, yang terutama bukanlah pencapaian akhir, melainkan upaya perbaikan yang berkelanjutan atau terus-menerus. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Selvi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, distribusi dan pembayaran pajak bumi dan bangunan. SPPT disampaikan kepada wajib pajak, biasanya melalui perangkat desa atau petugas yang ditunjuk oleh desa. Pembayaran pajak bumi dan bangunan dilakukan secara manual. Wajib pajak dapat membayar pajak bumi dan bangunan secara langsung di kantor desa, kecamatan, kantor pos, atau bank yang bekerja sama dengan pemerintah. Pembayaran pajak bumi dan bangunan dilakukan secara elektronik atau daring. Pembayaran dapat dilakukan melalui layanan online seperti internet banking atau aplikasi pembayaran digital jika tersedia. Kendala dalam pembayaran pajak. Pembayaran secara manual di kantor desa menyita waktu dan bukti pembayaran tidak langsung bisa diterima oleh masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat berkurang. Pembayaran lewat bank daerah antriannya cukup panjang dan menyita waktu. Selanjutnya, pembayaran lewat kantor pos dikenakan biaya tambahan. Kekurangan informasi. Tidak semua wajib pajak mendapatkan informasi yang cukup mengenai jadwal, cara pembayaran, atau sanksi jika terlambat membayar, sehingga mereka berpikir bayar pajak itu ribet. Masalah ekonomi. Warga dengan kondisi ekonomi rendah mungkin kesulitan untuk membayar pajak tepat waktu. Solusi permasalahan Pemdes Kajen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. PDCA, solusi kerja cerdas. Plan atau perencanaan, identifikasi masalah. 1. Kendala pembayaran
pajak bumi dan bangunan secara manual, seperti waktu yang tersita dan penundaan dalam penerimaan bukti pembayaran. Yang kedua, kurangnya informasi mengenai jadwal dan cara pembayaran pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat. Yang ketiga, warga dengan ekonomi rendah kesulitan membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu. Perencanaan solusi. Menunjuk petugas pungut pajak dari masyarakat setempat melalui SK pengangkatan. Memberikan modal awal sebesar 3 juta rupiah untuk dana talangan yang bergulir yang dapat mempermudah warga dalam membayar pajak. Klasifikasikan kemampuan masyarakat dalam pembayaran pajak atau penting. Menyediakan honor dan reward untuk petugas agar termotivasi. Memanfaatkan sumber daya desa dari hasil pajak untuk pembangunan dan penghargaan bagi desa. Tujuan mempermudah proses pembayaran pajak bumi dan bangunan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mempercepat pencapaian target pembayaran agar desa bisa menjadi desa taat pajak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Poromiani. Baiklah, Bu. Baiklah, terima kasih. Pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan. 1. Pemerintah desa mengangkat petugas pemungut pajak dengan dana awal tanggal talangan 3 juta rupiah. 2. Petugas pungut pajak melakukan penarikan PBB dengan sistem dana bergulir, sehingga warga dapat membayar lebih fleksibel. 3. Penginformasian dilakukan secara langsung oleh petugas dan melalui media desa. Untuk memperbaiki kendala informasi, memastikan semua wajib pajak tahu jadwal, tempat, dan tata cara pembayaran PBB. 4. Pembayaran disediakan baik secara manual maupun daring, disesuaikan dengan kondisi dan kenyamanan masyarakat. 5. Petugas yang berhasil mencapai target penghargaan Desa Taat Pajak diberikan honor sesuai kesepakatan. Cek pemeriksaan. Pada tahapan ini, evaluasi dilakukan untuk melihat apakah solusi yang ditawarkan efektif. Pemerintah desa dan petugas memeriksa 1. Apakah pembayaran PBB meningkat setelah penunjukan petugas dan adanya dana talangan. 2. Apakah waktu dan kenyamanan proses pembayaran PBB dirasakan lebih baik oleh masyarakat. 3. Apakah target desa sebagai desa taat pajak tercapai dengan metode yang diterapkan. Data dari pelaksanaan ini, jumlah pembayaran yang berhasil ditagih, waktu atau lama pembayaran, tanggapan warga, dan jumlah penghargaan yang diterima dikumpulkan untuk evaluasi. ACC tindak lanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa langkah yang dapat diambil dengan peningkatan pelaksanaan seperti penambahan dana talangan atau peluasan akses pembayaran digital untuk lebih banyak kemudahan.
2. Jika target belum tercapai, pemerintah desa dapat mempertimbangkan perubahan seperti meningkatkan sosialisasi, menambahkan jumlah petugas, atau mengembangkan cara lain yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, termasuk pemanfaatan teknologi atau kolaborasi dengan baik. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah membacakan presentasi untuk slide sebelumnya. Baiklah, saya Melda Sari dari anggota kelompok 9 ini, mata kuliah MPD. Saya akan melanjutkan pembacaan slide dari halaman 13 ke 15. Program kegiatan. Keterlibatan pengelola. Dalam hal ini, keterlibatan pengelola itu bisa mencakup pemerintahan desa. Pemerintahan desa bertindak sebagai penggerak utama program, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan solusi, hingga evaluasi dan tindakan lanjutan. Pemerintah juga memberikan dana talangan awal sebesar 3 juta untuk mendukung kelancaran pembayaran PBB masyarakat. Petugas pemungut pajak. Petugas ini diangkat secara resmi melalui surat keputusan atau SK yang diberikan oleh kepala desa. Mereka bertugas menarik pajak secara langsung ke rumah-rumah warga, memberikan informasi, serta mendistribusikan bukti pembayaran. Untuk menjaga motivasi, petugas diberikan honor dan penghargaan sesuai pencapaian yang mereka lakukan. Masyarakat desa. Masyarakat adalah subjek utama program. Mereka didorong untuk membayar pajak melalui sistem yang lebih fleksibel, termasuk opsi pembayaran cicilan bagi yang memiliki kesulitan ekonomi. Selanjutnya, program kegiatan. Dari kesimpulan siklus PDCA, beberapa program dan kegiatan yang dilakukan untuk mempermudah pembayaran PBB. Yang pertama, dana talangan bergulir. Pemerintah desa menyediakan dana talangan awal sebesar 3 juta yang digunakan oleh petugas pungut pajak untuk melunasi PBB warga lebih dahulu. Warga kemudian membayar pajak sesuai kesepakatan waktu. Yang kedua, klasifikasi kemampuan masyarakat. Warga dikelompokkan berdasarkan kemampuan finansialnya, sehingga petugas dapat menawarkan opsi pembayaran yang lebih sesuai, seperti cicilan atau menjadwalkan ulang. Yang ketiga, penghargaan untuk petugas. Pemerintah desa memberikan honor dan penghargaan kepada petugas pungut pajak yang berhasil mencapai target guna untuk meningkatkan motivasi dan efisien kerja para petugas. Selanjutnya, aspek manajemen. Kesimpulan siklus PDCA dalam sistem penarikan PBB. Yang pertama, plan atau perencanaan. Mengidentifikasi kendala, seperti proses manual yang menyita waktu, kurangnya informasi, dan keterbatasan ekonomi masyarakat. Solusi ini direncanakan mencakup pengangkatan petugas, dana talangan,
dan klasifikasi kemampuan dari masyarakat. Yang kedua, do atau pelaksanaan. Implementasi solusi dilakukan dengan menunjuk petugas, menyediakan opsi pembayaran fleksibel, dan menyebarkan informasi melalui media desa. Yang ketiga, cek atau pemeriksaan. Evaluasi dilakukan untuk melihat efektivitas program. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah pajak yang terkumpul, waktu pembayaran, dan kepuasan masyarakat. Yang keempat, tindakan lanjutan. Jika target tercapai, program dijadikan prosedur tetap dengan peningkatan fasilitas, seperti perluasan akses pembayaran digital. Jika belum, dilakukan perbaikan seperti penambahan petugas atau sosialisasi insentif. Baiklah, Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, Novia, dengan NIM 2161201576 untuk melanjutkan presentasi ini. Daftar wajib pajak PBB Kajen. Pemerintah Kabupaten Klaten, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, DHKP, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran. Pajak Bumi dan Bangunan, Buku 1, 2, dan 3 tahun 2024, tanggal terbit 5 Februari 2024. Provinsi 33 Jawa Tengah, Kabupaten 10 Klaten, Kecamatan 130 Ceper, Desa atau Kelurahan 003 Kajen. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran, DHKP, Pajak Bumi Bangunan, Buku 1, 2, dan 3, tahun 2024. Provinsi 33 Jawa Tengah, Kabupaten 10 Klaten, Kecamatan 130 Ceper, Desa Kelurahan 003 Kajen. Daftar ini terdiri atas buku pertama, jumlah objek pajak 1052. Luas tanah 361.804 meter persegi. Luas bangunan 31.706 meter persegi. Pokok ketetapan 48.341.512. Buku 2. Jumlah objek pajak 490 dengan luas tanah 777.996 meter persegi. Luas bangunan 12.526 meter persegi. Pokok ketetapan 75.855.182 rupiah. Buku 3. Jumlah objek pajak 7. Luas tanah 72.214 meter persegi. Luas bangunan 72 meter persegi. Pokok ketetapan 5.521.038 rupiah.
dengan jumlah buku 1, 2, dan 3, jumlah objek pajak menjadi 1.549, luas tanah 1.212.014, luas bangunan 44.304 meter persegi, pokok ketetapan 129.717.732 rupiah. Klaten, 5 Februari 2024. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Muhammad Himawan Purnomo, SSTP MSI. Transformasi pembangunan. Program ini berdampak pada: pertama, pembangunan desa. Hasil pajak digunakan untuk meningkatkan infrastruktur, pelayanan masyarakat, dan berbagai program pembangunan. Perubahan perilaku. Sistem ini mendorong masyarakat untuk lebih sadar dan patuh membayar pajak. Sistem talangan bergulir juga menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Penghargaan desa. Desa Kajen berupaya meraih predikat Desa Taat Pajak yang akan memberikan insentif tambahan berupa penghargaan dan dana dari pemerintah daerah. Manfaat bagi masyarakat. 1. Masyarakat hanya membayar pajak yang sudah lunas, dibayarkan, atau talangi. Kedua, membayar pajak langsung mendapatkan tanda bukti lunas pajak. Ketiga, tidak perlu antri langsung diantar ke rumah. Keempat, bagi yang belum mampu membayar, bisa dibayar sesuai kesepakatan waktunya. Surat Setoran Pajak Daerah. Pemerintah Kabupaten Klaten, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Surat Setoran Pajak Daerah, SSPD. Telah menerima pembayaran PBB P2, nomor SPPT dengan nomor objek pajak 33.030.001.0065.0 tahun pajak 2024. Nama wajib pajak Harjo Sentono. Letak objek pajak Deka Janti, RT 0, RW 0. Tagihan pokok Rp134.280. Tagihan denda 0. Tagihan total Rp134.280. Keterangan tempat pembayaran BPD Jateng, tanggal pembayaran 7 Agustus 2024, pukul 13:53.26. Referensi bank 296960. Kode bayar 33.103.001.02024. Terbilang Rp134.280. Ini adalah contoh SSPD untuk pemerintah Kabupaten Klaten. Untuk slide selanjutnya, silakan dilanjutkan oleh Pak Noverius. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya.
Silakan, Pak Notarius. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan materi kami. Keberlanjutan atau kesinambungan program desa. Strategi agar program ini berkelanjutan. 1. Evaluasi rutin. Hasil evaluasi dari siklus PDCA digunakan untuk memperbaiki kelemahan dan mengoptimalkan kelebihan program. Kedua, pengembangan sistem digital. Untuk meningkatkan akses masyarakat untuk membayar PBB melalui aplikasi atau platform daring yang terintegrasi guna mengurangi ketergantungan pada sistem manual. Ketiga, peningkatan sosialisasi. Pemerintah desa dapat mengadakan pelatihan atau kegiatan rutin untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pajak bumi dan bangunan dan cara pembayarannya. Keempat, peningkatan insentif. Untuk menambah dana talangan bergulir atau memberikan reward kepada petugas dengan performa terbaik untuk mempertahankan motivasi mereka. Kelima, kolaborasi dengan bank atau kantor pos. Membuka jalur kerjasama dengan institusi lain agar masyarakat memiliki lebih banyak opsi pembayaran yang efisien. Manfaat bagi desa. 1. Pajak bumi dan bangunan menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting bagi desa, membantu meningkatkan anggaran yang bisa digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kedua, mendapatkan penghargaan sebagai desa taat pajak. Ketiga, mendapatkan reward berupa uang sebagai kompensasi atas pencapaian desa taat pajak. Keempat, bisa untuk membayar petugas pungut pajak dan lain-lain. Baik, terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak Bondan. Silakan, Pak. Terima kasih kepada seluruh anggota kelompok 9 yang telah memaparkan materi dengan sangat jelas dan informatif. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, antusiasme, dan kontribusi semua pihak dalam pemaparan ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam mendukung pembangunan desa yang lebih baik di masa depan. Akhir kata, saya sebagai moderator, mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam memandu jalannya presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.